Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, teman-teman, hari ini saya nge-review mobil yang ada di sebelah kiri saya, mobil E39. Tapi kalau kalian ngelihat dari video-video saya yang lain, itu saya pernah mereview tentang BMW E39. Persis seperti yang ini, cuma beda warna aja. Tapi yang ini berbeda. Yang ini spesial banget. Kalau boleh, kameranya kita pinggir ke sini biar kelihatan. Oke, kita angkat sedikit kameranya. Kita lihat view-nya ke area belakangnya dari BMW E39 ini. Nah, BMW E39 ini BMW E39 Touring atau Station Wagon yang biasa julukannya di Indonesia Station Wagon. Oke, saya akan nge-review mobil ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, kita review dulu mobil E39 Station Wagon ini, atau yang orang Eropa atau orang anak BMW biasa manggilnya Touring. Tapi kalau di Indonesia ini terkenalnya dengan Station Wagon. Kita review dulu dari bagian depannya. Bagian depannya memang nggak terlalu banyak berbeda sama BMW E39 yang salon atau mobil E39 sedan biasa. Cuma bedanya mobil ini memang bawaan dari pabrikannya. Bisa terlihat dari mana? Nanti saya akan tunjukin. Mobil ini pasti, kalau mobil yang rare item seperti ini, pasti ada VIN number-nya. Nah, VIN number-nya ini bisa dicocokkan. Kalian bisa cek di online. Itu apa aja yang bawaan dari lahirnya dari BMW 39 ini. Jadi di situ akan tertera semua, termasuk dari salah satunya depan ini. Ini sudah memakai bumper MTEK dan grillnya juga black matte namanya. Nah, ini dari grill kaminya ini sudah hitam. Lalu di BMW 39 ini karena tahun 2000, jadi sudah perpindahan peralihan antara pra-facelift dan facelift. Di headlampnya ini sudah dilengkapi sama headlampnya yang facelift. Jadi kalau kalian lihat nih, sudah ada ringnya di sini. Udah ada angel eyes-nya. Dan tambahannya ini ada washer lamp di depan. Nah, ini semua, ini bawaan dari VIN number BMW 39. Setelah itu, memang ada perbedaannya sedikit, udah ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak mobil ini yang sudah dirubah, termasuk pelek. Pelek ini memakai M paralel, atau biasanya disebutnya M paralel, tapi kalau stylenya kalau nggak salah 37. Nah, ini ringnya ring 18. Ringnya 18 memakai Yokohama. Jadi mobil ini memang kalau masalah pelek bukan bawaannya, tapi sudah diganti dengan M paralel. Selebihnya kalau bagian depan nggak terlalu banyak. Kita pindah ke bagian belakang. Oke, dari bagian samping memang nggak banyak sama E39 salon atau yang sedan biasa. Cuma bedanya dimensinya wagon ini lebih panjang daripada mobil yang sedan biasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini lengkap dengan sunroof. Dan ini aslinya dari VIN number-nya. Nah, menariknya mobil ini adalah di bagian belakang. Nah, bagian belakang ini, kita langsung moving ke belakang. Bagian belakang ini, yang pertama, ini kita dari muffler dulu deh. Nah, muffler ini udah ganti dengan Eisenman. Ini suaranya enak banget, nyaring suaranya, tapi nggak bikin kuping sakit. Dan yang seneng ya saya ngeliat dari wagon itu adalah setiap wagon dari BMW itu pasti beda, stop lampnya pasti berbeda. Nggak yang wagon, nggak yang tipikalnya coupe, itu pasti berbeda. Ini pasti lebih tipis. Dan di sini pun juga pasti lebih tipis. Jadi itu yang bikin menarik. Nah, ini kalau masalah, ini susah banget nyarinya. Jadi hati-hati. Untuk yang kayak gini-gini, hati-hati masalah stop lampnya. Nah, ini yang menarik. Nah, menariknya dari mobil ini adalah wagonnya belakangnya. Ini udah dilengkapi sama dognet. Udah ada dognetnya. Dia sudah ada kapasitas 2 layer bagasinya. Jadi kalian bisa naruh barang di atas sama di bawah. Enaknya ini kayak X5. Kayak BMW E53. Ini bisa dibuka. Oke, cakep. Apalagi bagian belakang cuma sensor biasa. Sama kayak E39 yang 530, sama ada sensor belakangnya juga. Lalu selebihnya kurang lebih hampir sama semua.
mobil ini menariknya dari bagian dalam. Dari bagian dalam ini sangat berbeda banget. Habis ini kita masuk ke dalam. Oke, ini interior BMW E39 Station Wagon atau interior E39 Touring. Yang pertama itu dari sisi setirnya. Setirnya ini berbeda. Berbedanya kenapa? Karena ini sudah memakai setir MTEK tapi dilengkapi dengan quick shift. Nah, enaknya ini ada quick shift-nya di sini dan tombol-tombol sama seperti biasa. Cuma memang di BMW E39 salon biasa tidak dilengkapi dengan seperti ini ya. Tidak dilengkapi dengan setir MTEK. Ini hanya optional, tapi ini bawaan dari lahirnya. Karena apa? Karena di VIN-number-nya itu semua tertera dari karbonnya, dari setirnya, semua tertera di VIN-number. Sebelah kirinya ini untuk pengontrolan dari audio, sebelah kanan ini pengontrolan untuk cruise control. Jadi kalau misalkan kita di jalan tol, kita bisa aktifkan cruise controlnya. Dan quick shift-nya pun bisa dikontrol dari quick shift-nya ini. Lalu di sini ada teleskopik setirnya. Teleskopik setirnya ini standar seperti 39, 528, 530 semua pun begini. Dan joknya pun elektrik untuk naik turun, untuk reclining-nya juga elektrik. Lalu di sini ada sensor. Nah, di atas ini di spion tengah ini ada sensor. Sensornya ini untuk, kalau saya rasa mungkin ini untuk mengaktifkan wipernya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan hujan dia akan otomatis secara sendiri. Lalu di sini ada sunroof, di sini juga ada tombol sunroofnya dan ini bisa sunroof dan moonroof juga. Jadi bisa naik ke atas, bisa masuk ke dalam. Dan ini mobil yang jarang sekali nih mobil ini ada Carphone-nya. Carphone ini kalau saya tanya sama ownernya aktif. Saya juga belum coba, tapi mobil ini kebanyakan orang-orang masang ini biasanya karena pasangan, bukan bawaan dari pabrikan. Tapi kalau ini pabrikan. Karena apa? Tertera lagi di VIN number-nya, semua tertera kalau memang ini pabrikan. Mobil ini ada yang tidak bawaan secara natural dari mobil dari ini. Karena apa? Karena joknya, kalau saya lihat ini harusnya E39 Touring ini bukan seperti ini. Ini kata ownernya sudah diganti dengan punya seri 7 F02 kalau nggak salah. Tapi ini keren banget. Secara tampil ini seperti sport seat yang dilengkapi dengan seperti bucket kayak gini nih. Tapi ini bagus banget, cocok lah, pas banget di E39 seperti ini. Jadi interior BMW 39 Touring ini sebenarnya ada beberapa yang berbeda dan ada overall juga sama, tapi ada beberapa yang berbeda seperti setir, seperti Carphone, seperti sensor ini yang berbeda. Oke, kita langsung review aja mobil ini. Mobil ini mau saya review secara netral karena mobil ini mau dijual, kata ownernya. Jadi singkat ceritanya saya mau ngeliat nih mobil kekurangannya apa, supaya kalau temen berminat sama mobil ini bisa hubungi langsung orangnya aja. Tapi saya mau kasih tahu dulu nih, ini mobil ada kekurangannya apa di mobil ini. Saya mau cek dari mesinnya, dari elektrikalnya, dari kondisi bodinya dan segala macam. Oke, jadi tetap terus di channel Iqbal situ. Oke, ini part yang kedua. Ini mobil karena mau dijual, jadi saya mau nge-review mobil tapi secara netral. Ada yang bagus saya bilang bagus, ada yang kurang pasti saya bilang kurang. Jadi kita awali dulu dari bagian depan. Cara saya ngelihat mobil seperti ini. Yang pertama saya biasanya ngelihat dari berdirinya mobil. Berdirinya mobil ini kalau saya lihat ini agak miring ke kiri. Kiri depan ini agak miring. Kalau saya lihat agak miring ke depan ke kiri. Ini saya curiga shocknya mulai lemah di bagian depan. Mulai agak mengacun. Ini lebih padat. Tapi bisa juga jadi karena memang profil ban harusnya profil ban sama, cuma memangnya agak kempes. Jadi mungkin itu bisa dijadiin satu anggaran untuk perbaikan. Nomor satu itu. Yang kedua, ini ada air duct, harusnya ada air duct. Tapi di sini bolong, tapi ini gampang. Ini biasanya orang nutup kalau pakai bumper MTEK kayak gini biasanya ditutup aja pakai penutup aja supaya nggak kelihatan bolong. Dari sisi cat saya lihat ini mobil sudah pernah nyiram, istilahnya menyiram, udah pernah digoyor satu bodi. Ciri-cirinya kalau mobil yang udah pernah disiram itu biasanya di sisi-sisi ini
sisi-sisi pinggirnya ini biasanya kasar. Nah, ini kalau dipegang ini sisi-sisinya di sini, ini kasar. Jadi mobil ini sudah pernah dicat ulang, tapi rapih. Ini pantulan sampai ke pernisnya pun sangat bagus banget. Nah, ini kalau dipegang kayak gini ini agak kasar. Dan biasanya ini namanya cat yang sudah bukan cat bawaan pabrikan lagi. Biasanya ada yang apa ya? Ada yang agak kurang bagus. Tapi ini bagus banget mobil ini. Oke, dari segi depan oke, headlamp udah terang, cakep, menarik. Dari segi PR-nya saya bilang shock breaker depan aja. Ini nih sama kayak gini nih. Inner fendernya kayak gini, ini udah mulai terkupas karena apa? Karena sudah pakai pelek yang besar, jadi pada saat belok inner fendernya kena. Masuk sini. Oke, ini dari daun pintunya juga bagus, dan ini juga jangan sampai kelewat. Kalau teman-teman lihat mobil ini, dilihat dari sealer-sealer ini, sealer bagian samping ini juga dilihat, sealer depan, sealer belakang nanti kita tunjukin juga. Dan mobil ini memang sudah pernah ganti jok. Jadi joknya ini bukan bawaan lagi, ini joknya 7 baru F02. Ini bukan bawaan karena kelihatan dari sini, dan teksturnya pun berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi interior ini kelihatan kalau di mata saya ya, ini teleskopiknya ini harusnya ada bootnya, tapi ini nggak ada bootnya. Oh, ini ada bootnya, cuma ini copot. Bootnya copot nih. Oke, ini kurang masang aja, jadi oke, nggak ada masalah. Ini harusnya ada bootnya. Ini bootnya. Dan yang lanjutnya ini tipnya udah nggak original, tapi oke lah, karena kalau yang bawaan original itu biasanya nggak bisa Bluetooth, jadi sudah diganti dengan yang Bluetooth. Untuk karet pintunya bagus, door plate-nya pun juga di BMW 39 biasanya kalahnya di door plate. Nah, ini baru diganti nih, kelihatan, karena nih kalau sebelah sana saya lihat udah putus nih ininya. Ini kan bentuknya karet ya. Nah, ini udah putus di sini, tapi ini yang sebelah supirnya masih bagus. Handle pintunya masih bagus. Nah, ini ada cacat sedikit di segi handle-nya ini. Tapi it's okay ya, namanya juga mobil tahun 2000. Tapi dikit sekali, nggak apa-apa, minor. Di bagian luarnya, ini harusnya chrome. Oh, benar. Ini sudah dicat. Ini harusnya chrome. Dan list ini harusnya chrome. Oh iya benar, ini juga udah pernah dicat, jadinya dihitamin semua. Ini harusnya chrome, di sini chrome. Kita ke belakang, bagian belakang shocknya kita nggak bisa ngayunin nih, karena posisinya susah. Kalau sedan kan ini kita ayun-ayun. Trunk lid ini, nah benar kan, trunk lid ini ada cacat sedikit, karena ini biasanya di M4 9 yang touring kayak gini, ini biasanya orang nariknya dari sini. Nah, ini kalian jangan lakukan itu, tapi kalian nariknya biasa dari bawah. Kalau saya biasanya dari bawah kayak gini. Jadi supaya ngejaga trunk lid nggak patah. Nah, ini juga ini bagus. Kalau sealer ini menandakan kalau mobil ini tidak pernah tabrakan. Dan kalian perhatikan dari sisi-sisi ini. Sisi ini juga bagus, nggak ada yang bekas dempul, nggak ada yang aneh. Nah, ini harusnya kita bisa cabut karetnya ini, tapi kita harus bongkar ini dulu. Tapi so far ini nggak pernah kena tabrakan dari bagian belakang. Bagian depan belum kita lihat. Kelengkapannya, oke, ntar kita lihat lagi lah ya. Kita susulin lah masalah kelengkapannya. Oke. Oh, ini tempat konsul. Oke, ntar kita rapin lagi, kita taruh dulu. Kaca belakangnya kita cek. Oke, masih bagus. Kebersihannya nih mobil juga cukup bagus ya. Kelihatan dulunya yang punya ini memang aware banget dengan mobil, jadi nggak cuek. Bukan bekas mobil orang yang cuek dengan mobil, tapi memang aware banget. Yuk kita kesini yuk.
Dari jok belakang, nah ini agak kebuka sedikit nih, tapi masih bisa lah, ini masih bisa dirapiin. Terus oke, plafon juga nggak turun, bagus, rata, bersih. Nah, ini juga handle pintunya bagus, tapi biasanya kalian harus perhatikan itu dari handle pintu dari supir. Kalau ini bagus, ini kencang, kalau di sana ada robek sedikit di handle pintunya. Dan ini di daun pintunya, ini kalau bekas ngecat kelihatan, ini kayak gini nih. Kelihatan masih bersih banget. Jadi ini bener-bener, tapi ini ngecatnya bagus banget nih. Ini ngecatnya bukan ngecat murah nih. Ngecatnya ngecat mahal nih, mobil. Nah, ini harusnya soft. Tapi ini langsung jatuh. Nah, ini harusnya dia soft, bukanya soft. Tapi ini langsung jatuh di sini karena di sini dia pegasnya sudah harus diperbaikin. Oke, kita coba ke bagian mesin. Coba bagian mesin. Oke. Kita lihat sealer-sealernya bagus. Sealer-sealernya bagus dan nut-nutnya pun masih utuh. Jadi kelihatan mobil ini nggak pernah tabrakan. Dan yang dari perhatian saya ini, mesin bawahnya ini bloknya bersih banget. Kayaknya mobil ini bekas turun mesin karena ini bloknya bersih banget bawahnya. Dan ini nggak ada oli meler nih, nggak ada. Bersih banget. Sampai kompresor AC pun nih kayaknya baru ganti orangnya. Blok mesinnya pun sampai dudukan di engine mountingnya pun bersih. Nah, biasanya E39 tuh kalahnya di sini. Ini biasanya bolong. Satu, nomor dua, kelihatan kalau mobil capek, ini biasanya udah kendor di E39. Ini untuk hawanya, untuk pembuangan hawa. Nah, ini biasanya udah kendor, bahkan ada yang lepas dan ini bahkan ada yang bolong. Nah, ini masih bagus banget. Dan ini biasanya udah nggak ada nih. Ini biasanya buat ngejumper. Kalau BMW kan ngejumper akinya dari depan ya. Nah, ini biasanya udah nggak ada. Nah, ini masih ada, masih utuh. Mobil ini cukup kerawat banget. Cuma memang ruang mesinnya agak berdebu. Ini kayaknya disemir nih ruang mesinnya. Akhirnya kena debu. Jadi ruang mesin itu sebenarnya jangan pernah disemir. Karena apa? Karena lebih cepat nempel debu-debunya. Electric fan bagus. Oli nggak ada bocor. Kita cobain nyalain mesinnya. Yuk sini sih. Oke, ini yang pertama saya lakukan kalau saya nyobain mobil. Dipastikan kalau saya itu pertama kali mobil ini dalam keadaan dingin atau overcooling. Jadi belum pernah dipanasin. Mobil ini udah saya coba tadi dalam keadaan overcooling. Tapi karena ini setelah bikin video akhirnya temperatur di bawah sedikit. Pertama kali, ini biasanya setelah starter, saya sekali getaran mesinnya. Jadi mesin ini harus halus. Sebelum saya nyalakan lampu electrical dan nyoba AC dan semuanya, ini biasanya saya rasakan dulu getaran mesinnya. Ini getaran mesinnya, ini ukuran 2800 cc, ini masih ada getaran sedikit. Sedikit masih ada getaran. Harusnya 528 itu tidak ada getaran sama sekali. Tapi mungkin karena ada faktor mounting mesin, atau mungkin ada extra fan yang agak oblak. Jadi pada saat dia berputar itu tidak rata, tapi dia agak bergetar, bisa jadi. Karena ini harusnya ukuran di 2800 cc dan ini sudah di stroke up jadi 3000, ini harusnya halus banget harusnya. Bahkan sampai tidak ada getaran mesinnya, tapi ini masih ada sedikit. Lanjut kita cobain ke AC. Nah, pada saat nyalain AC, kalian rasakan sekali
ada bunyi ceteknya. Kalau cetek itu berarti magnet dari kompresornya itu berputar, berarti berfungsi dengan baik. Tapi kalau ternyata tidak ada bunyi ceteknya di kompresor, berarti magnet clutch biasanya sudah mulai harus diganti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah saya masukin setelah nyalain AC, RPM-nya, nah ini bisa dari faktor idle up. Bisa faktor dari idle up. Harusnya dia nyalain AC turun. Ini nah kalau kedua kali, ketiga kali udah enggak nih. Tapi tadi itu agak turun, jadi berasa banget di setir. Oke, selanjutnya itu biasanya saya ngecek dari sisi electrical. Semua jendela saya turunin. Nah, jendela sebelah kanan nggak mau turun. Jendela sebelah kanan belakang nggak mau turun. Mirror oke, berfungsi dengan baik, nggak ada masalah. Mirror sebelah kiri pun nggak ada masalah. Dari gigi-giginya dan dari pegangan-pegangannya semua bagus, nggak ada masalah. Oh, ini ada dead pixel di bagian apa nih? Bagian MID-nya. Ini ada, kalau disorot nih, ini ada dead pixel di sini sedikit. Dan ini saya rasa masih bisa diperbaiki kalau kayak gini. Dari AC-nya bagus, cuma dari sininya yang ada dead pixel nih. Dari segininya. Dan airbag pun nyala. Kalau airbag sih sebenarnya bisa tinggal di reset aja. Yang penting di E39 ini jangan sampai ABS-nya nyala. Karena apa? Kalau di E39 ABS nyala ini nggak bisa diservis, harus diganti satu modul. Dan harga modulnya itu agak lumayan, sekitar 4 sampai 4,5 jutaan harga modul ABS-nya. Oke, ini kita matiin lagi. Saya matiin lagi, saya mau ngecek dari awal. Nah, di sini tertera cek nameplate light. Berarti nameplate light berarti nameplate light. Oke, berarti bagian belakang ya, kurang lebih. Ada lampu yang mati. Nah, ini dipastikan banget pada saat kalian starter, pada saat posisi kontak 1, kontak 2, ini pastikan banget semuanya nyala. Pastikan semuanya instrumentum nyala, dari ABS, dari airbag, dari cek engine, aki, oli, semuanya menyala. Dan setelah itu dipastikan mereka harus mati baru starter. Karena apa? Karena biasanya kalau ABS yang ditutup atau airbag yang ditutup itu biasanya pada saat kita kontak pertama, kontak kedua mereka dia sudah tidak menyala. Berarti itu ditutup. Jadi lampunya sebenarnya menyala, cuma ditutup aja. Nah, itu banyak sekali yang saya lihat, dalam tanda kutip, banyak orang menipu masalah itu. Karena apa? Karena di BMW itu concern banget kita masalah sensor. Sensor dari ABS, sensor dari airbag, itu banyak banget concern di situ. Tapi mobil ini enggak. ABS-nya dan airbag-nya tetap menyala lalu mati, tapi di sini airbag-nya ini kayaknya setirnya pernah dicopot, atau kemarin dia ganti jok ini akhirnya nggak direset lagi, jadi airbag-nya nyala. Oke, AC nggak ada masalah, electrical bagian depan nggak ada masalah. Audio minor saya nggak mau ngecek masalah audio. Oh, nih nyala nih. XL, pakai kartu XL. Oke, bisa nggak kita coba? Coba ya, saya nelfon ke handphone saya. Kali. Kita coba. Volume kita gedein. Nyambung nggak? Dimatiin ya? Oh, kok encall? Radial? Nyambung, tapi dia minta radial. Oke. Tapi at least ini berfungsi sih. BMW GSM tulisannya keren sih. Keren. Terus sunroof, it's okay, nggak ada masalah. Sun visor bagus. Berfungsi. Oke. Plafon pun rapih, bersih. Oke, kita buka aja supaya nggak panas. Kita matiin, kita ke bagian jok belakang.
Oke. Nah, ini asbaknya nggak mau, ya minor lah kalau masalah itu. Dan ini kelihatan listnya harusnya chrome. Ada, nah seperti ini nih. Ini door plate-nya lebih asik lagi kalau ini diganti nih. Nah ini udah robek. Bagian depan kayaknya udah door plate-nya. Minornya di kaca bagian belakang. Ini ada patahan sedikit terang lid-nya. Ini kalian gak usah ganti, ini diservis aja bawa tukang body. Jadi kalau banyak banget, soalnya ada yang DM saya tuh banyak banget, Mas punya terang lid-nya 46 nggak? 46 kan sering rajin banget patah ya. Nah itu sebenarnya kalian nggak perlu ganti karena mahal. Jadi kalian bawa aja ke body repair untuk diberesin. Gampang lah masalah itu. Oke. Ini harusnya karetnya sampai sini. Ini terputus di sini. Karetnya. Speakernya juga ada di bagian atas. Saya buka. Oke, masih berfungsi. Nah, ntar aja deh. Ini yang punya bawa selang. Bagian belakang bagus. Tadi udah bagian belakang ya? Udah. Oke, udah. Kalau gitu udah. Ini harusnya ada tutupnya nggak sih? Kayaknya harusnya ada tutupnya, tapi nggak ada tutupnya nih. Oke, ini minor 1. Ntar ditambahin nih videonya ya. Ini harusnya ada tutupnya nih, tapi ini nggak ada tutupnya. Ya, oke. Kita langsung panggil kali ya ownernya. Kita tanya ke ownernya, ini mau dijual berapa? Mudah-mudahan kalau laku di YouTube-nya Iqbal As, kita dapat komisi. Amin. Oke, ini sebelah kanan gue udah ada ownernya dari mobil ini. Van, apa kabar? Baik, Bang. Sehat, Van? Alhamdulillah sehat. Sehat? Beneran sehat? Sehat, beneran sehat. Van, langsung aja Ya. nih, mau menjelang maghrib. Ini mobil, cerita lo apa sih nih mobil nih? Lo kan udah nyobain nih. Kalau gue dari tadi nggak nyobain, cuma gue udah nyobain. Tapi lo harus cobain ntar ya? Gue cobain, pasti gue cobain. Tapi dari memang ada minor-minornya, tapi ada minor-minor tapi ya sepele lah, gampang lah gitu masalah itu. Tapi lo cobain seberapa boros nih mobil? Nah, orang mikir BMW boros, ya nggak? Terus dan ini udah 3000 cc kan? Iya, 3000. Ternyata waktu gua pakai dengan 250.000 nih, Bal, gue isi Pertamax. Okay. Gua isi di Lebak Bulus. Gua ke Jati Asih. Oke, Jati Asih, terus gua ke Blok M. Gua pulang ke Pondok Cabe. Gua balik lagi ke Blok M, balik lagi ke Lebak Bulus baru ngisi, Bal. 250 berarti kurang lebih sekitar nggak nyampe 20 liter. Nggak nyampe 20 liter ya? Gua nggak tahu. Gua kalau ngisi bensin nggak pernah tahu literan berapa, pokoknya 20 liter. Ya, sama sih sama gue gitu. Tapi berarti termasuk irit. Berarti kurang lebih sekitar 1.8-an lah ya, kurang lebih. Kurang lebih 1.8-an. Oke, ini masih sebenarnya mesin ini masih enak banget, Van. Cuma memang ada getaran sedikit aja. Nah, itu masalah itu sih kayaknya masalah mounting dan segala macam. Itu minor lah. Mounting E39 1 komaan lah. Sama ini kaca sebelah sini gitu. Sebelah sini nggak mau jalan, sama door plate ini nih. Tuh door plate-nya. Oh iya. Tapi oke sih, mobil ini kelihatan karakteristiknya yang dulunya sebelumnya apik ya. Apik. Dan ini mobil udah pernah nyiram juga, cuma memang rapi. Van, singkat cerita Instagram lo apa? Kalau teman-teman mau ngubungin lo mau beli mobil ini kemana? Instagram gue Ivanka Auto, hubungin di DM di Instagram boleh, atau handphone gue 0811 905 6655. 6655. Jadi teman-teman kalau ada yang mau beli, tertarik sama mobil ini, langsung hubungin Om Ivan. Om Ivan, buka harga berapa? Buka apa net apa? Buka di bawah 700 dikit lah. Masih di bawah pasaran ya? Sedikit lah. Di bawah pasaran sedikit. Karena ya balik lagi nih surat resmi, Bal. Iya, karena tadi VIN number ya. Nanti VIN numbernya kita munculin juga di YouTube juga. Jadi biar kalian lihat kalau dari bawaan lahir sampai yang tadi udah saya review itu semuanya sama, cuma ada bagian kecil-kecil aja yang udah diganti. Karena orang kan sekarang suka ragu, itu bikinan bukan atau apa gitu kan. Satu gini, kalau yang udah lihat touring kayak gini, yang pertama pertanyaan orang itu adalah asli atau tidak. Iya. Karena kebanyakan yang seperti tadi gue bilang, ini biasanya sambungan. Betul. Biasanya sambungannya itu dari pilar B biasanya. Dari pilar B ini sambungan, kalau nggak dari pilar C yang udah sambungan. Itu satu. Dan yang kedua, biasanya BPKB-nya bawaan lahir atau enggak. Kan gitu kan. Karena ada yang kawinan.
istilahnya tuh kawinan ya. Jadi Iya, BPKB-nya BPKB. Berarti ini BPKB-nya Touring dong. touring ya, Touring. bukan salon. Kan. Oke. Itu yang menarik. Karena kebanyakan tuh BPKB-nya tulisannya salon Iya, atau sedan. sedan. Sedan, kalau Indonesia sedan. Jadi ini BPKB-nya asli dan VIN number juga. Oke, Van, singkat cerita aja. Terima kasih banyak. Terima Gua kasih. udah diizinin untuk nge-review ini mobil. Mudah-mudahan cepat laku. Amin, Jadi amin. gue dapat komisinya. Amin. 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 Biar banyak yang doain. Amin. Oke, teman-teman, saya sudahin dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten hari ini bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga kalau berminat sama mobil ini, kalian tinggal hubungin aja Om Ivan. Dan jangan lupa Atau hubungin Iqbal. Nggak apa-apa. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next on video. Bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.